Ohayo minasan. Di Jepang itu, seperti yang kita tahu, ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh semua orang ketika mereka akan makan. Nah, mereka itu pasti akan mengucapkan kalimat itadakimasu. Ya, walau untuk sebagian besar orang, termasuk kayak kita nih yang bukan orang Jepang, pasti akan menganggap itadakimasu itu artinya ada selamat makan kan? Nah, bahkan kalau kita nonton di anime atau di film-film Jepang, kalau misalnya ada orang yang ngomong itadakimasu, pasti di subtitlenya itu akan menerjemahkannya itu jadi selamat makan. Nah, tapi minasan tahu nggak sih kalau sebenarnya itadakimasu itu artinya bukan selamat makan, tapi itadakimasu itu mempunyai arti dan makna yang jauh lebih dalam dibandingkan selamat makan. Emang apa sih arti dari itadakimasu itu? Yuk kita pelajarin bareng-bareng. Nihongo benkyou shimashou. Jadi itadakimasu itu berasal dari kata itadaku yang artinya adalah menerima. Nah, di zaman dulu itu, orang-orang mengucapkan kata itadakimasu ketika mereka menerima sesuatu dari orang yang derajatnya lebih tinggi. Karena itadakimasu ini atau itadaku ini merupakan kalimat yang bentuk yang sopan lah gitu. Nah, jadi secara harfiah, itadakimasu itu kalau diartikan itu adalah saya menerima dengan rendah hati. Atau bisa juga saya menerima dengan sepenuh hati. Jadi mengucapkan itadakimasu sebelum makan itu artinya adalah dia menerima dengan sepenuh hati semua pengorbanan yang telah dilalui akan hadirnya makanan yang akan dia makan ini. Nah, pengorbanan ini maksudnya ke semua hal ya, universal ya. Mulai dari para petani yang udah memanen beras, mulai dari koki, tukang masak yang memasak makanan dia, ke pelayan yang ngantar makanan, termasuk kepada hewan dan tumbuhan yang bersedia mati demi bisa jadikan makanan untuk dia makan yang ada di depannya ini. Nah, jadi memang itadakimasu ini memang punya arti yang lebih ke berterima kasih lah atas semua hal yang telah bisa dia rasakan. Penggunaan ucapan itadakimasu sebelum makan ini sebenarnya itu mulai populer itu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kayak yang kita tahu, Jepang itu kan di Perang Dunia Kedua mengalami kekalahan ya. Jadinya pada saat itu Jepang itu kehilangan berbagai macam sumber dayanya. Nah, salah satunya itu adalah kelangkaan makanan. Jadi pada saat itu Jepang dilanda sama kelaparan. Sehingga ketika ada seseorang bisa mendapatkan makanan, mereka akan mengucapkan itadakimasu itu sebagai tanda syukur. Karena mereka masih bisa makan dan menyambung hidup di tengah-tengah kelangkaan makanan. Di zaman modern ini, walaupun sekarang bahan makanan itu udah banyak dan gampang untuk didapat, orang-orang Jepang tetap mengucapkan itadakimasu sebelum makan itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Sekaligus berterima kasih atas pengorbanan akan hadirnya makanan ini, kayak yang tadi udah kita jelasin di awal. Nah, tapi penggunaan itadakimasu ini sebenarnya nggak terbatas sama ucapan sebelum makan aja sih. Karena kan tadi itadakimasu itu artinya adalah menerima dengan sepenuh hati ya. Jadi sebenarnya itadakimasu ini maknanya lebih universal gitu, lebih luas. Nah, contohnya kalau misalnya kita kayak dikasih kado nih, nah itu kita bisa bilang itadakimasu, saya menerima. Atau bisa juga kalau misalnya lagi dapat bonus nih dari kantor, kita bilang itadakimasu. Atau misalnya ada tetangga lagi hajatan, nah kita dikasih makanan nih, kita juga bisa bilang itadakimasu. Jadi sekali lagi itadakimasu itu nggak cuma sekedar ucapan selamat makan aja, tapi lebih luas lagi maknanya. Walaupun ucapan itadakimasu itu adalah budaya Jepang dan kita di Indonesia ini terbiasa untuk berdoa dulu sebelum makan, tapi makna dari itadakimasu ini harus kita terapin sih di kehidupan kita sehari-hari. Karena pengucapan itadakimasu itu kan adalah bentuk syukur karena kita masih bisa makan hari ini. Nah, jadi walaupun kayak misalnya kita di rumah makanan cuma itu-itu aja, kita tetap harus bersyukur nih. Ya, karena kita masih bisa makan, sedangkan di luaran sana masih banyak banget orang yang nggak tahu hari ini mau makan apa. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan minasan semua ya. Nah, kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe untuk yang belum subscribe. So, kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Reishu.